Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadatu wal istifadah wat tadhakkur wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha wajhihi wa mardatihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, berikan taufik dan hidayah, diberikan istiqamah dan husnul khatimah indal maut, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala telah pilih kepada kita, khususnya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah takdirkan dan pilih kita untuk selain umatnya, kita juga menjadi umat yang mengijabahi daripada ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nikmat yang sangat luar biasa yang tidak diberikan. Kalau seandainya kita mengetahui kebesaran daripada nikmat ini, maka tentulah mulut kita tidak akan henti-hentinya untuk bersyukur daripada besarnya karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Namun biasanya nikmat itu kalau sudah terlalu sering diberi, akhirnya kita lupa untuk mensyukurinya. Ya, kita terlalu sering dikasih nikmat sehat, akhirnya lupa, ya, sampai nggak pernah berterima kasih lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Begitu seringnya kita tiap hari dalam 24 jam kita dikasih nikmat sehat terus, ya. Maka alhamdulillah kalau kita sudah mengetahui, kapan kita mengetahui begitu besarnya nikmat sehat? Kalau lagi sakit, ya. Kalau melihat orang sakit, kalau kita berkunjung di rumah sakit, kalau kita mendapat kabar, ya Allah, si fulan sakit, si fulan meninggal, nggak ada umur, dia belum banyak melakukan amal soleh. Nah, disitulah nikmat yang terbesar saat kita masih diberikan afiyah. Dan itulah yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap doa-doanya. Salah satunya, Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, ini doa jangan pernah dilepas saat setelah doa, setelah selesai sholat, baru nikmat yang lainnya kita minta, doa yang lainnya, ya. Utangnya biar lunas, ya, hajatnya biar terkabul, keinginan-keinginan dia, harapan yang dia belum tercapai, nggak apa-apa minta. Tapi jangan sampai lepas doa tadi, ya. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami meminta kepadamu ampunan. Al-afwa itu maaf, ampunan dari Allah di dunia dan di akhirat. Dan minta afiyah, sehat di dunia. Kenapa? Kalau kita sehat, kita sholat subuh juga enak kan, kita ngaji juga enak. Orang dikasih sakit gigi, ya, ngaji 5 menit aja udah nggak khusyuk.
dikasih pegel-pegel mau bangun susah. Ada aja pokoknya keluhannya. Nah, maka beruntunglah saat Allah Ta'ala masih memberikan nikmat sehat dan nikmat kita masih bisa dipilih untuk melakukan amal baik. Ini adalah karunia yang besar yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Dan alhamdulillah saat ini kita di bulan Rabiul Awal, di tanggal 13 Rabiul Awal, yang dimana kemarin 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang paling sahih dan masyhur menurut ulama sirah atau ulama sejarah. Apa yang seharusnya kita mengetahui daripada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdullah Sirajuddin di dalam kitabnya ini Sayyiduna Muhammad, beliau menjelaskan di awal mula beliau di muqaddimah kitab, di pengenalan kitab ini, beliau menjelaskan di sini al-muqaddimatu fi wujubi ta'arrufi ila janabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wujubil ittila ala syama'ilihi syarifah wa sajayahul latifah. Pengenalan tentang kewajiban kita mengenal pribadi Nabi Muhammad dan pengenalan tentang kewajiban mengetahui, mencari bagaimana kriteria sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti intinya apa? Orang yang beriman kita dituntut untuk kenal, bahkan wajib. Tuntutannya ini wajib, bukan enggak wajib, ya. Tuntutannya ini menjadi sebuah kewajiban bahwasannya untuk seorang muslim wajib kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menyatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah, surat Al-Hujurat. Ketahuilah bahwasannya di tengah-tengah kalian ini ada Rasulullah, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud daripada ayat ini? Maksud daripada ayat ini bahwasannya amal-amal kita yang baik itu diketahui oleh Nabi Muhammad. Ya, seminggu sekali amal kita disetorkan, diperlihatkan. Allah Ta'ala memberi izin untuk Nabi Muhammad mengetahui amaliyah umatnya. Setiap Senin dan Kemis itu dilaporkan amal kita. Ada yang laporannya tiap mingguan, ada juga nanti yang tahunan. Yang tahunan nanti di pertengahan Sya'ban, ya, sebelum masuk Ramadan. Terus artinya apa? Kalau di tengah-tengah kalian itu ketahuilah bahwa saya di antara kalian ada Rasulullah. Artinya malu kalau kita nggak kenal Nabi, malu kalau kita sedang tidak, ya, melakukan sesuatu hal yang menjadikan Nabi itu ridho. Artinya bersyukurlah kita, banggalah kita saat kita ditakdirkan untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa lisan kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna haqqan ala jami'il uqala al-mukallafin an yata'arrafu ila hadzal rasulil karim. Sungguh betul-betul harus bagi mereka yang berakal dan mukallaf. Nah, di sini kan kita berakal semua dan mukallaf semua. Berakal dan mukallaf untuk mengetahui sifat-sifat akhlak-akhlak mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini karena ada beberapa liwujuhin muta'addidatin,
Ada beberapa hal faktor penyebab kenapa kita harus mengenal Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-wajhul awal annallaha ta'ala amaral ibada an yu'minu bihadzal rasul karim. Perintah pertama, kenapa kita harus kenal dengan Nabi? Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sepakat, yang menciptakan kita dari tidak ada sampai ada adalah Allah. Agama Islam ini adalah agamanya yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Bumi dan seisinya ini adalah Allah Ta'ala sebagai penciptanya. Setelah kita sudah terlahir menjadi Muslim, ada tuntutan lain. Disuruh ngapain kita? Beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah katakan? Aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Syahadat kita, kalau kita cuma mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabinya, sah apa enggak? Enggak sah. Islam kita benar apa enggak? Enggak benar. Umpamanya ini ada orang, saya percaya Allah Tuhan kita, tapi saya enggak percaya sama Nabi Muhammad karena Nabi lahir di Arab. Saya enggak demen tuh. Ya, saya kepengen Nabi yang dari orang Asia. Seandainya ada orang begitu. Atau saya kepengen Nabi yang dari kaum Bani Israel. Sah apa enggak Islamnya dia? Enggak benar. Ya. Ini sama kayak orang ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani, yang mereka punya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, yaitu Al-Yahud wan Nasrani. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini semua kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada kekasih-kekasihnya, kepada utusannya, yaitu para nabi. Kita ini walaupun umat terakhir, kita dituntut untuk mengimani kitab yang pernah Allah Ta'ala turunkan. Kita orang Islam wajib mempercayai 4 kitab suci ini: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kalau kita cuma percaya sama Quran doang, nggak percaya sama yang 3 ini, iman kita bisa bermasalah. Loh, padahal kita nggak ditakdirkan sezaman dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Tapi kita dituntut karena kitab suci mereka tadi turun kepada para nabi yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, makanya kita wajib untuk mengimani dari kitab suci mereka. Mereka konsekuensinya juga harus mengimani dari Al-Quranul Karim. Cuma pada akhirnya apa? Mereka nggak ada yang percaya kepada Al-Quran. Kenapa? Karena mereka hasut, iri, dengki kepada Nabi Muhammad. Mereka kepengennya penutup para nabi itu dari kalangan mereka. Yang Yahudi menuntut dari kalangan Yahudi, yang Nasrani menuntut dari agama mereka, hingga akhirnya mereka merubah isi daripada Injil, Taurat, dan Zabur. Dan mereka semua menghapus seluruh hal yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai kapan itu dihapus? Dari zaman Nabi masih hidup, itu udah mulai dihapus.
Ya, beberapa versi ada yang dihapus, ada yang enggak. Tapi ada juga mereka yang betul-betul mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah salah satu yang mereka akhirnya beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salah satunya adalah kepada saudara Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri daripada Nabi Muhammad. Waktu Nabi menerima wahyu, Nabi dalam keadaan bingung. Hingga akhirnya Nabi bercerita kepada istrinya Sayyidah Khadijah, aku mendapati hal yang tidak biasa. Badanku panas, minta diselimuti. Ada seseorang yang datang kepadaku. Apakah ini petanda aku bakal dalam keadaan buruk? Lalu Sayyidah Khadijah ditenangin. Istri itu kan tugasnya untuk ngapain? Menenangkan hatinya suami. Jangan dari luar suami udah puyeng, nyampe rumah dituntut lagi, dikasih ya hal-hal yang bikin suami tadi nggak betah lagi di rumah. Akhirnya suami di rumah marah-marah, ditambah istrinya nggak menenangkan, marah-marah lagi ya. Apa yang ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah pada saat itu? Enggak ya Rasulullah, enggak mungkin Allah Ta'ala menjadikan kamu akan menurunkan sebab hal yang tidak menyenangkan untukmu. Karena kamu itu adalah seseorang yang selalu membantu orang lain. Kamu selalu menyambung silaturahmi. Ucapan kamu jujur. Ya. Hingga akhirnya ya udah, nanti kita ke rumah paman saya. Namanya Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini adalah seseorang dari orang Quraisy, orang Arab yang beragama Nasrani. Dia yang menerjemahkan ya kitab Injil ke dalam bahasa Arab di zaman itu. Datanglah Sayyidah Khadijah ke tempat Waraqah bin Naufal mengabarkan yang terjadi, hingga akhirnya apa yang dijawab oleh Waraqah bin Naufal? Kamu adalah nanti bakal menjadi seorang nabi. Kamu cerita tadi itu seperti yang kamu didatangi malaikat Jibril, kemudian dituntun untuk membaca surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu seperti Nabi Musa ya, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikatnya waktu menerima wahyu. Kalau seandainya aku masih mendapati ya umurku yang panjang, aku akan membela kamu terus menerus di saat kaum kamu mengeluarkan kamu. Apakah kaumku akan mengeluarkan aku? Itu kan waktu menerima wahyu umur Nabi berapa? 40 tahun. Berapa tahun Nabi di Mekah setelah menerima risalah? Kurang lebih 13 tahun. Ya. Apa yang terjadi di akhir penghujung Nabi berada di kota suci Mekah setelah menerima wahyu? Mau dibunuh kan? Karena kalau kita runtutin nih dakwahnya Nabi setelah menerima risalah selama 23 tahun. Ya, umur Nabi 63, menerima risalah umur 40 tahun. Di Mekah berapa tahun Nabi? 13 tahun. Seperti apa dakwahnya Nabi di Mekah? 3 tahun pertama dakwahnya sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu maksudnya gimana? Jadi Nabi hanya ngelihat yang diajak masuk Islam itu keluarganya dulu. Habis keluarganya, kira-kira siapa orang yang bakal nerima nih ya? Ngelihat-ngelihat dulu. Oh, ini si fulan kayaknya bakal nerima nih apa yang saya ajak. Jadi 3 tahun pertama Nabi dakwahnya dengan cara ad-da'watu sirron, sembunyi-sembunyi. Dan disinilah Nabi mengajarkan adab dan etika di dalam berdakwah. Jadi kalau mau berdakwah itu jangan yang orang lain dulu, keluarga dulu ajakin, ya. Ngajakin orang lain, orang jauh, yang di rumah masih belum benar, anaknya masih belum benar. Gimana dakwah dia bisa diterima ke
orang sekelilingnya. Ya, ini adab dari cara berdakwah di dalam Islam. Setelah 3 tahun pertama, turunlah ayat fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Nabi diperintahkan untuk sebarkanlah dari apa-apa yang sudah kamu perintahkan. Untuk apa? Menyebarkan dakwahnya. Dakwah secara apa? Ajak orang-orang secara terang-terangan. Gimana caranya di saat itu? Nabi ngajak orang di depan rumah orang, keliling Ka'bah. Wahai orang Quraisy, ayo beriman kepada Allah dengan cara terang-terangan tadi. Nah, mulailah di sini perlawanan dari orang kafir Quraisy. Mereka ini kan orangnya banyak yang lebih tua daripada Rasulullah SAW. Tiba-tiba mereka disuruh meninggalkan Tuhan mereka. Siapa Tuhan mereka? Batu yang dijadiin Tuhan. Itu kan memang agama yang bukan ahlul kitab. Ini agama disebut agama wasaniyah, penyembah berhala. Tuhannya dibikin, dibeli, disembah. Aneh ini kan? Dibikin, dibeli, disembah. Padahal batu dibentuk dijadiin Tuhan. Disuruh ninggalin sama Nabi Muhammad, nggak mau, dia marah, sampai dia mengatakan, ini Muhammad ngapain? Dia telah keluar daripada jalur agama nenek moyang kita. Dia ngajakin untuk meninggalkan agama leluhur kita. Orang kan kalau udah kalah nggak pakai ilmiah, pokoknya kamu salah aja. Saya udah begini nih, nggak mau diskusi, nggak ada jalur diskusi. Diajak beriman nggak mau, akhirnya apa? Mereka main fisik. Setiap yang beriman kepada Nabi Muhammad dibully, dicaci, diganggu, sampai kepada tahap diusir dan mau dibunuh. Berapa tahun Nabi mengalami itu? Ya sisanya aja tuh 10 tahun berarti. 3 tahun dakwah sirron, kemudian 10 tahun dakwah dengan cara terang-terangan, tapi resikonya resiko yang tinggi. Sampai ada bab di sirah itu apa? Al-iza. Apa al-iza ini? Gangguan-gangguan. Ya Allah, ya. Di kitab sirah sejarah Nabi ada bab yang namanya gangguan-gangguan. Apa isinya? Siapapun yang beriman kepada Nabi Muhammad diteror, dicaci, dimaki, dihabisin. Kalau dalam hidupnya, riwayatnya siapa tokoh fulan, nggak ada tuh kamus dia ada yang mengganggunya, nggak kepengen ada itu. Apalagi dia orang-orang yang wah hidupnya udah anak raja, ya kepengennya hidupnya semua enak-enak semua dari awal sampai akhir. Tapi itu tidak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau kekasihnya Allah. Padahal beliau adalah satu-satunya orang yang nanti yaumil qiyamah bakal pasti menolong umatnya, walaupun kita nggak kenal, walaupun kita nggak cinta. Nah disinilah kita penting diarahkan untuk wajib beriman dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 10 tahun Nabi diganggu, wah pokoknya dakwahnya nggak berjalan mulus begitu aja. Sampai-sampai Nabi itu udah nggak mau dakwahin orang Mekah deh, keluar Mekah. Kemana? Ke Taif.
Mekah Taif ini kurang lebih perjalanan marhalaten ya. Sekarang orang umroh udah ada destinasinya ke Taif. Kalau dulu belum dibuka, orang umroh cuma visanya kunjungannya Mekah, Madinah, Jeddah aja. Sekarang udah diperbolehkan ke Taif. Ada apa di Taif itu? Taif ini wilayah puncaknya orang Mekah, ya, wilayah dataran tinggi, ya. Di sana banyak tanaman-tanaman, dan di sana menjadi napak tilas perjuangannya dakwahnya Nabi Muhammad. Tapi yang nggak berhasil, istilahnya itu nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Ya gimana mau berhasil waktu di sana Nabi bukan diterima, Nabi berharap kepengen kayaknya orang kampung kita nggak ada yang mau nih keluar. Nyampe Taif bukannya mendapatkan sambutan yang hangat, tapi malah responnya itu kebalikannya. Bahkan dilemparin batu, bukan nama orang tua, bukan nama orang yang sekufu dengannya, tapi sama anak-anak kecil. Ini kan mental banget. Sampai-sampai Rasulullah ditawari oleh malaikat untuk melemparkan gunung yang ada di sekitaran Taif untuk dihabiskan itu orang-orang Taif tadi. Tapi kan jawaban Nabi Muhammad enggak begitu aja. Ya udah, kalau kita mungkin begitu, ya. Tapi tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan, aku masih harapkan nanti dari cucu-cucu mereka ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ampuni mereka. Mereka kayak begitu karena enggak tahu. Semoga mereka dapat hidayah. Ya. Ini respon Nabi kepada orang yang tidak menghargai Nabi, bahkan mendolimi. Apalagi kalau kita mengimani Nabi, mencintai Nabi, dalam hidup kita selalu rindu dengan Nabi Muhammad, udah pasti nanti kelak bakal ditolong di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin, ya. Dan itulah sisi perjuangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya. Belum nyampe situ, ya. Enggak langsung banyak umat Islam di saat itu. Lalu Nabi mulai ke luar-luaran kota suci Mekah. Salah satunya adalah penduduk Madinah yang tiap tahun datang ke kota suci Mekah. Itu didakwahin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, mereka menerima ajakan Nabi hingga akhirnya Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinatul Munawwarah, dan sampai saat inilah akhirnya Islam berkembang pesat di belahan penjuru dunia. Ya, bahkan di tempat Eropa, di negara-negara yang kita nggak tahu, disangka kita di situ Kristen semua, orang non Muslim semua. Ternyata kalau kita mau cek di sana pasti ada Islamic Center. Kita mau nyoba Islam di mana? Islam di Argentina, coba kita sebut. Ntar ada di sana. Ada masjidnya, ada orang yang berdakwah, dan bahkan bisa menjadi agama yang sedang berkembang. Artinya berkembang itu orang penasaran, akhirnya mereka membeli Al-Quran, membeli buku-buku tentang Islam, akhirnya masuk Islam. Begitu terus naik. Sedangkan agama yang lainnya itu mulai ditinggalkan. Sampai salah satu gereja yang ada di Inggris atau di Eropa dibeli sama Muhammadiyah, ya. Karena gerejanya udah nggak ada penghuninya, nggak ada yang mau ibadah enggak, ya. Hidupnya fokus dunia, memenuhi syahwatnya aja. Kan begitu. Kehidupannya orang yang tidak beragama ngapain? Memenuhi hasratnya dia. Pengen ke puncak terus. Pengen miara burung terus-terusan. Ya. Pengen dia hobi mobil, itu terus. Sampai kapan? Sampai bos minatnya tadi udah, hobinya tadi udah bosan, pindah ke hal yang lainnya. Karena dia tidak beragama.
Nah, alhamdulillah Allah pilih kita beragama Islam. Kita punya tujuan hidup, kita punya arahnya. Apa yang harus kita lakukan? Dari mulai bangun tidur kita disuruh baca doa, toharoh, sholat, ingat Allah. Ntar mau tidur begitu lagi. Selama 24 jam kita diarahkan untuk kenal Tuhan kita, untuk kenal Nabi kita, ya, untuk selalu menjadi umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dapati, ya, mau bahagia, mau susah, tetap kita harus mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah. Orang Islam nggak boleh malu kalau dia nggak punya apa-apa, karena ya ukurannya orang Islam itu yang diridhoi sama Allah bukan dia yang paling banyak hartanya. Jadi kalau kita minder kita nggak punya apa-apa sebagai orang Islam, nggak usah malu. Justru malu kita kalau nggak punya amal, udah tua masih nggak punya amal, ya. Karena target kita itu bukan ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, nah, tapi kita juga nggak dilarang punya duit yang banyak sebagai orang Islam, ya. Nah, cuma kadang orang sekarang ini kalau dia nggak punya duit, dia galau, dia bingung, dia pinjol, wah pokoknya dia melakukan apa aja. Gimana caranya biar dia punya duit, untuk menutupi disangka dia kemuliaannya dia itu hanya ada pada uang, hanya ada pada kaya. Akhirnya nyari duit kagak dapat, nyari amal juga kagak ada. Akhirnya kosong dua-duanya, akhirat minus, dunianya minus juga. Ya Allah, ya jangan sampai kayak begini. Kita umat Nabi Muhammad yang cerdas harus bisa, apa tujuan hidup kita itu. Ntar kita pikirin pulang dari rumah, pulang dari sini kita pikirin tujuan kita terlahir itu apa, kita itu harus ngapain. Kita ini kan bakal mati, terus apa yang harus kita lakukan? Udah itu aja, ya. Kita harus pikirkan itu untuk PR di kehidupan kita, di sisa-sisa kehidupan kita yang tidak lama lagi, ya. Karena kan sesuatu yang bakal datang berarti dekat. Mau berapa tahun minta umur sama Allah Ta'ala, ya pasti dekat. Wa kullu atin, ya, wa kullu atin qarib. Setiap yang bakal datang itu dekat, ya. Mau ulang tahun keberapa pun dia, ya pasti semakin dekat ajal kepada kita. Cuma kita kepengennya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu tujuan orang mukmin. Gimana caranya? Biar dia wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya. Salah satunya dengan apa? Ya dengan kayak begini nih. Kita i'tikaf di masjid, kita mengaji, kita silaturahmi. Khususnya ini di bulan Rabiul Awal kita harus bisa kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru aneh kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad. Kita umat Islam nih, kok kita malah lebih sangat loyal cintanya sama selain Nabi Muhammad. Sama siapa kita loyalnya? Sama organisasi, sama partai, sama negara, sama band, sama siapa favorit artis kita, atau sama siapa. Tapi sama Rasulullah nggak kenal. Itu aneh banget, ya. Di mana anehnya? Kita harus tahu. Karena tadi yang kita sudah mencintai harta kita, golongan kita, negara kita dan yang lainnya, Allah Ta'ala nggak merintahkan. Ada hal yang bukan berarti kita salah, ya.
Enggak. Salahnya itu kalau seandainya kita enggak kenal Nabi Muhammad tapi kita malah mencintai selain Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini yang menjadi sebuah masalah. Padahal belum tentu orang yang kita cintai tadi nih, yang kita agung-agungkan, mau presiden kah, mau tokoh lah atau siapa, dia nggak kenal kita, nggak ngasih manfaat dunia, nggak kasih apalagi manfaat akhirat kepada kita, cuma dapat janji-janji palsu doang. Tapi kita cinta banget sama dia. Setiap ada yang menjelekkan seseorang yang kita sedang cintai, kita langsung pasang dada kita, langsung siap bela, siap mati dia untuk orang yang dia cintai tadi. Tapi sama Nabi Muhammad nggak kenal, kan aneh. Kita bisa lebih mencintai harta dan dunia kita sampai kita rela mati-matian, nggak tidur, nggak sedekah, nggak ngapa-ngapain. Biar apa? Biar duit ana banyak, biar saya menjadi orang yang paling kaya se-Bekasi. Dia nggak sedekah, nggak ngapa-ngapain, ngumpulin duit aja. Pokoknya nggak ngumpul kecuali ngomongin duit. Pikirannya uang, gimana caranya dia mendapatkan keuntungan tadi, nambah terus. Ya memang kalau kita ngumpul sama pembisnis, target dia pasti apa? Gimana caranya keuntungan dia semakin hari semakin nambah terus. Udah untung tapi nggak besar, dia ngerasa aduh gagal, nggak bersyukur akhirnya. Biasa keuntungan dia sehari 100 juta, gede kan ya. Dia jangan ngelihat sama circle-nya dia. Suatu saat dia dapatnya cuma 50 juta, ya Allah meleset. Wah parah, hari ini kacau, nggak bersyukur. 50 juta, Masya Allah. Kalau kita kasih kepada orang yang nggak pernah megang duit 50 juta, diapain kita sama orang tadi? Wah bisa disembah kita ya. Gara-gara apa? Nah tadilah. Jadi memang kalau kita sering berkumpul sama orang yang ahlud dunya, omongannya begitu terus. Taib. Jadi kita harus bisa lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi aneh, kata Syekh Abdullah Sirajuddin ini, orang yang tidak bisa mencintai dan kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Ta'ala sendiri yang menciptakan kita, memerintahkan untuk kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Wal iman bihi SAW yatatallabu minal ibad an ya'rifu fadla hadzal nabiyil karim wa rif'ata mustawahu ala ghairihi wa ma asbaghallahu ta'ala alaihi minal kamalat an-nafsiyah. Dan iman kepada Nabi Muhammad, saat kita beriman kepada Nabi Muhammad, maka kita dituntut untuk mengenal apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Ya, daripada apa? Kita harus mengenal Nabi Muhammad, kita harus tahu bagaimana Allah Ta'ala meninggikan derajatnya dibandingkan yang lainnya, dan apa-apa yang telah Allah beri daripada kesempurnaan fisik ataupun kesempurnaan daripada sifat yang Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya seseorang itu baru dia bisa mencintai, bisa kagum karena ada hal yang lebih daripada diri dia. Ya. Kita bisa mencintai sesuatu atau entah itu benda atau itu makhluk hidup. Ada hal yang lebih. Apa menurut ana? Saya miara ini, miara burung bagus. Ada nilai lebihnya. Saya dengar, begitu saya dengar suara burung, saya langsung punya selalu terinspirasi dengan hal-hal yang bagus. Ya. Untuk orang lain belum tentu. Oh, saya paling demen sama suara kerucukan air ikan. Saya punya kolam. Oh, saya lebih suka kayak begitu. Ada hal yang lainnya lagi. Saya mencintai istri saya
Karena istri saya selalu sabar, dia nggak pernah minta berlebihan, nggak pernah menuntut saya. Begitupun istri saya mencintai suami saya karena suami saya selalu membimbing saya, selalu memberi nafkah yang halal kepada saya, selalu berjuang untuk kehidupan rumah tangga saya. Nah, itu ada hal yang lebih. Dan ini saat kita dituntut untuk beriman kepada Nabi Muhammad, maka kita juga harus mengetahui apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Satu aja, kelak hari kiamat, di saat kita nggak bisa nyelamatin diri kita nggak bisa menyelamatkan orang tua kita, anak kita, justru yang akan menyelamatkan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan beliau orang pertama yang menolong umatnya, yang menolong manusia kelak di hari kiamat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu-satunya manusia yang bakal menyelamatkan kita. Udah dari situ aja, satu pintu aja. Ya, insya Allah ya, pada pagi ini kita selalu diberikan untuk kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di bulan Rabiul Awal ini, untuk selalu menambahkan sholawat dan adab-adab dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.